warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mas Merpati Channel. Untuk video kali ini kita akan memberikan tips cara apa saja yang bisa membedakan merpati jantan dengan betina dari biik hingga remaja. Yuk kita lanjut videonya. Kita mulai dari telur ya. Untuk telur ini kita bisa memprediksikan mana yang jantan dengan betina. Yang dari pengalaman saya itu yang opal atau yang lebih seperti ini opal ya. Ini agak opal. Ini prediksi jantan. Kalau agak lonjong ini betina. Ini telur hantinet yang umuran baru 3 hari. Jadi untuk spesifikasinya atau lebih detailnya ya, antara ujung-ujung telur ini kalau yang opal atau agak lebar ya, dia ini prediksi jantan. Biasanya dia ini telur pertama dari merpati. Jadi telur pertama dari merpati biasanya jantan. Yang kedua agak lonjong ya. Jadi agak lancip, dari sininya agak lancip nih. Ini agak perbedaannya. Emang tidak terlalu jauh tapi agak beda ya. Yang lancip ini atau yang lebih lonjong ini betina. Karena kalau teman-teman bisa memperhatikan yang pertama bertelur itu atau keluar telurnya itu biasanya opal. Itu kita lebih bisa memastikan dengan diberi tanda nomor 1 dan nomor 2. Kalau nomor 1 biasanya yang pertama keluar ya, yang kedua ini nomor 2 itu kedua yang keluar dari merpati. Yang kedua ini anakan merpati ya, biik umuran 3 hari. Jadi kalau teman-teman atau pecinta merpati lebih perhatian ke merpatinya, biasanya dia tahu yang tadi dari telur ya, biasanya yang menetas pertama pun saya jantan, dari body pun agak beda. Ini yang anak atau merpati ikan yang menetas pertama, ini yang kedua. Dari postur badan pun ini beda ya. Ini anakan mop blondie. Jadi si merpati bedanya dari ukuran ya, ukuran badan. Karena yang pertama ini yang kedua biasanya lebih ada perbedaan, walaupun sedikit ada perbedaan dari bentuk atau ukuran badannya. Ini jantan ya, ini dia lebih besar, ini betina. Dia lebih kecil, dari tengkorak pun kelihatan ya. Jadi dia agak lebar, ini agak kecil ya. Lihat aja dah. Ini jantan, ini agak besar ini bodinya. Ini betina yang agak kecil. Untuk lebih ini kita untuk pemakaian ring ya. Biasanya saya kalau pakai ring itu yang jantan, kalau kita punya ring di EPC, kita pakai yang jantan di sebelah kanan, yang kiri di sebelah yang betina sebelah kiri, itu agar mempermudah speaknya ya, atau jenis kelaminnya. Kalau kita punya ring pribadi ya, tanpa ring IPC itu ya sama aja. Jadi ring pribadi yang jantan sebelah kanan, yang kiri sebelah kiri. Kalau bisa urutan nomornya berurutan, jadi kita bisa tahu lah gitu. Kadang untuk jenis mop ini kadang susah juga. Jadi mop ini, merpati hias jenis mop ini kadang dia netes, kadang dua-duanya itu jantan semua, adapun betina semua. Itu yang paling susah ditebak itu mop.
tapi nggak persentasenya nggak terlalu besar. Kemungkinan itu kalau jantan semua 70%, kalau yang sepasang itu 90%, kalau betina itu 50%. Jadi 50% itu betina dua-duanya, 70% jantan dua-duanya, 90% itu sepasang. Yang kedua ini anakan topi ikan merpati jenis Lahore ya. Ini yang paruh panjang. Kita lihat ini umuran 4 hari nyampe 6 hari ya. Jadi dia ketahuan ya dari ini size-nya lebih kecil, ini lebih besar. Walaupun perbedaan 1 hari, ini jantan, ini betina. Kita lihatlah, ukurannya beda ya. Ini lebih besar, ini lebih kecil. Ini satu tetesan, ini jantan, ini betina. Ketahuan ya dari fisiknya. Ini kita tidak bisa tahu gampang menebak atau menerka jenis kelaminnya. Ini kita ambil yang agak besar ya. Ini jenis pos. Yang satu pos putih, yang satu blorok atau grizzly, yang satu mega. Ini umuran 3 bulan yang putih. Kita lihat dari ininya pun dia beda ya. Ini jantan, ini betina. Dari kepalanya dia lebih jenong ya, atau lebih lebar. Ini jantan. Badan pun dia ukurannya lebih besar atau lebih gede lah. Kalau dari ini ketahuan. Dari tengkorak kita bisa melihat lah. Kalau jantan biasanya lebih ganteng ya, kalau betina lebih tampan aja. Ini lebih kecil, dia lebih kecil bidang tengkorak ya. Ini yang kedua Megan sama Grizzly ya. Ini umuran 1 bulan kurang lah. Jadi ini jantan, ini betina. Agar lebih enak lagi kita mempraktekkan atau teori seperti ini. Kalau dia jantan, biasanya ekor yang kita tarik dia ke bawah. Ke bawah seperti ini, dia ke bawah tuh. Dia ke bawah, ini jantan. Dan untuk bawah ini jantan. Yang betinanya kita pegang seperti ini, kita tarik ekor kepalanya, dia pasti agak ke atas atau agak menjulang ke atas ya tuh. Enggak tuh agak ke atas dia ekornya. Yang ke cara lain itu kita cara teori dengan cara emas ya, atau jadi cincin atau kalung yang kita gantung dengan benang, kita putar kepala, itu teori Laupert ya dulunya. Itu pun bisa juga sih. Kalau dia diem atau muter biasanya jantan, kalau diem dia betina. Terus cara lain itu dari kakinya ya. Kalau dia betina biasanya dia sama, ini sama tuh. Jari di tengah di kedua jari tengahnya ini sama, ini betina sama. Jadi perbedaannya hanya berapa mili ya. Ini betina, ini jantan. Kalau jantan dia pasti ada perbedaannya tuh, ada perbedaannya. Dia lebih yang kaki ini lebih panjang. Lebih panjang. Cuman beda berapa senti aja. Sekian review kita hari ini. Jadi tipsnya ya kembali ke kita masing-masing ya. Dari pengalaman biasanya kita lebih tahu dan lebih mengerti cara membedakan jenis jantan dan betinanya. Karena pengalaman adalah bukan yang terbaik.
itu aja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih.